menghentikan azab kubur orang tuanya. Wallahu musta'an. Subhanallah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun. Nah, ini anak-anak muda, pelajaran mulia. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun. Pun seandainya kedua orang tuamu ini sampai mengajak berbuat syirik, untuk mensyirikiku, kata Allah. Ma laysa laka bihi ilm. Tidak ada hak, tidak berhak kamu mempertontonkan pengetahuan tentang ilmu untuk tunduk kepadanya. Tidak ada hakmu untuk patuh kepadanya. Tapi ketidakpatuhan bukan dengan kekasaran. Menolak kesyirikan yang orang tua tawarkan tidak seperti menolak orang kafir yang menawarkan kesyirikan. La. Subhanallah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun. Kenapa kalimatnya ma laysa laka bihi ilmun? Karena ilmun lak. Ilmu itu milikmu, wajib kau memiliki ilmu. Sehingga kalau kau berilmu, orang tua sekalipun mengajarkan kesyirikan, maaf, tidak bisa saya perbuat karena berilmu. Tapi kalau dia tidak berilmu, Masya Allah, betapa banyak anak yang mengoleksi cincin hasil turunan 7 turunan, golok 7 turunan, padahal dia sudah belajar agama. Habis keturunan tradisi, la ma laysa laka bihi ilmun. Tidak ada hak untukmu untuk mengiyakannya. Fala tuti'huma, jangan taat kepadanya. La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk untuk maksiat kepada al-khaliq Allah, tidak ada. Fala tuti'huma, jangan kau patuh kepadanya. Lakin bahasa antum perhatikan. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Subhanallah. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah, fala tuti'huma, jangan patuh, jangan taat. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah, tapi tetap bertemanlah dengan cara yang ma'ruf, yang benar, yang jelas. Ini kalau sampai orang tua mengajarkan kesyirikan, ini tidak. Bahkan orang tua menginginkan kemuliaan, anak pengen sekolah di sini dibayarin, pengennya begini yang baik-baik, tetap kita ngelawan. Kadang senyum ini lebih manis kepada teman sekelas ketimbang kepada kedua orang tua. Senyum ini lebih manis kepada orang yang kita baru kenal seminggu ketimbang kepada kedua orang tua. Bayangkan, senyum saja ibadah yang paling gampang, tidak bisa kita letakkan pada tempatnya. Bagaimana mau beribadah yang lainnya? Allahu Akbar. Digiring manusia untuk paham. Sampai orang tua mau mengajak kesyirikan, jangan taat, tapi jangan putuskan muamalah dengannya. Sahibhuma fid dunya ma'rufah. Maka saya nggak pernah mengerti kalau ada orang yang mempertontonkan kekerasan seakan-akan Islam merupakan sesuatu yang menakutkan. Tidak ada berbasa-basi, tidak mau kenal dengan orang, padahal sesama orang seagama. Sedangkan di Islam saja memerintahkan kalaupun orang tuamu orang kafir, tetap berteman dengannya. Artinya ada musahabah. Orang tua itu siapa sih? Orang tua yang melahirkanmu, atau kakak yang melahirkanmu, atau adik yang melahirkanmu, atau adik ayahmu, atau kakak ayahmu. Subhanallah. Adanya muamalah. Bahkan Rasulullah saja mengirim surat kepada Heraklius, kepada Raja Parsi, untuk ada interaksi dengan mereka, adanya musahabah dulu. Tetapi wajiblah kita berilmu kalau ingin berteman dengan orang kafir, karena yang dikhawatirkan nanti kita yang terkena dampak kekafirannya. Karena banyak di kita ini ketika memahami, oh berarti sama orang kafir ada interaksi sosial, ya dia mengadakan muamalah sama orang kafir, dia berteman sama orang kafir, malah dia yang mirip orang kafir. Berteman sama orang bule, besok dia yang bule duluan. Subhanallah. Bukan orang bule yang mirip dengan dia. Ini salah lagi. Nanti tetap dasar yang kita bahas ini, kita sudah pernah membahas tentang berilmu sebelum berkata dan beramal, ya. Bukan berarti saya arahkan kemudian bebas mereka begitu, tapi kedepankan ilmu. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Karena agama ini rahmatan lil alamin, bukan antara orang-orang yang sering ikut kajian. Kalau bisa orang yang belum pernah ikut kajian pun datang, Allahu Akbar, ternyuh hati ini demi Allah, qadar Allah semuanya. Ketika kita ada kajian rutin di Polda, beberapa kajian kemudian ada orang yang minta diislamkan di masjid tersebut. Sebab apa? Itu orang sering mendengar sayup-sayup untayan dakwah ini. Berarti Islam ini sangat lembut sekali, bisa masuk kemana saja. Yang paling bahaya ini kan ketika seorang dai merasa jadi wakil Islam. Ini yang paling bahaya. Dia sekolah di Mesir, dia sekolah di Madinah, dia sekolah di Palestina, dia sekolah di Pakistan. Pulang ke Indonesia, saya wakil Mesir,
saya wakil Madinah, saya wakil Pakistan, saya wakil Indonesia, saya wakil Guntur, saya wakil ini, wakil... La wallahi, tidak seperti itu. Atau yang paling fatal ketika dia merasakan, saya wakil Islam untuk kalian, innalillah. Ini yang paling bahaya. Sehingga Syekh Shalih Utsaimin dengan tegas mengatakan dalam kalimat emasnya, la yanbaghi an naqisal Islam bima alaihi al-muslimun al-yawm. Tidak halal, tidak diperbolehkan kita melihat Islam dari orang Islam zaman sekarang. Saya dengan tegas mengatakan, li'annahum qad amilu amalan ghaira islami. Karena banyak di antara mereka yang mengaku Islam tidak mengamalkan amalan Islami, tidak mengerti manhaj, cara atau sikap beragama yang dipertontonkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Sehingga sahabat mengatakan, kalau dulu orang Yahudi, dulu orang Nasrani melihat muka kami para sahabat masuk Islam, karena bercahayanya muka mereka, damainya muka mereka, betapa lembutnya mereka. Mereka pertontonkan musahabah. Bahkan nabinya meninggal dalam keadaan baju besinya digadaikan sama Yahudi. Manhaj yang mana yang mau kita tiru? Kalau cuma beda pengajian, beda ustadz, tidak mengucap salam, ya subhanallah, jahil murakkab, bodoh dapil, subhanallah. Orang-orang tua yang mungkin sudah sekian puluh tahun terjebak dalam perbuatan bid'ah, kita mau diamkan? Tidak ada musahabah? Datanglah sebagai anak. Ada kalanya dakwah kita mengatakan ini buku. Ada kalanya kita mengatakan apa ini Pak? Berapa banyak orang-orang tua di usia 85 tahun ahlul bid'ah sekarang sudah taslim, kembali rujuk kepada manhaj salafus saleh. Bisa bukan tidak? Rasul pun ajarkan. Ada satu sahabat Nabi yang paling tua. Siapa sahabat Nabi yang paling tua? Siapa? Abu Quhafah. Abu Quhafah, ayah dari Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafah, masuk Islam di hari tuanya. Sampai Abu Bakar menangis. Abu Bakar menangis ketika melihat Abu Quhafah memegang tangan Muhammad. Apa? Lima bakaita ya Abu Bakar, kata Rasulullah. Kenapa kau menangis ya Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Betapa lembut hati Abu Bakar. Wallahi ya Rasulullah, law anna hadzal yad ammak. Demi Allah wahai Rasulullah, seandainya yang dipegang oleh ayahku ini tangan pamanmu. Subhanallah. Karena Abu Bakar tahu bahwa sedihnya hati Rasulullah, mudah memasukkan orang ke Islam, tapi ayahnya, pamannya tidak Islam. Kelemah lembutan Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang bisa, asalkan bisa menyampaikan dengan keikhlasan. Sahabat Nabi yang paling muda, Zaid bin Sabit, Usama, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Muaz bin Jabal. Demi Allah, dari yang paling tua Abu Quhafah sampai dengan Zaid bin Sabit yang paling muda, semua Nabi katakan dengan satu kalimat, wahai sahabat-sahabatku. Nabi nggak pernah mengatakan wahai murid-muridku, tidak. Karena bahasa persahabatan itu lebih mengena. Bukankah Islam memuliakan manusia dengan ilmu, bukan dengan usia? Sehingga kalau orang yang berilmu di usia muda, dia akan letakkan orang tua di atas kepalanya. Orang yang tua berilmu, dia akan cintai anak muda seperti dia mencintai anaknya. Dia gapai kemuliaan bahwa agama ini bukan milik pribadi. Dalam mendakwahkan pun menginginkan yang terbaik. Kenapa? Karena hidup ini ada batasannya. Selama dia hidup di dunia dan terbatasi dengan dunia, maka ingin dia jadikan dunia sebagai mazra'atul akhirat, dunia tempat bercocok tanam untuk akhirat. Mayazra' yahsud, yang nanam dia bakal menuai kemuliaan. Apa yang ditanam itu yang bakal dia tuai. Allahu Akbar, subhanallah. Kemudian dikatakan pula di sini, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ini kan kalimat tegas yang disarahkan tadi barusan oleh kita. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Wattabi', ikuti sabila man anaba ilayya, ikuti jalan orang yang tobat, jalan orang yang kembali kepada Allah, inabah, orang yang menyerahkan diri kepada Allah, orang yang memang tahu bahwa agama ini lillah, sehingga yang dia sampaikan lillah. Kalau kita mau melihat bentuk dakwah yang indah yang Nabi pertontonkan melalui Muaz bin Jabal,
Mau contoh siapa kita kalau bukan contoh Nabi dengan Muaz bin Jabal? Karena Nabi perintahkan kepada Muaz